Barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, lahul mulku wa lahul hamdu, dia pemilik kerajaan dan puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dalam satu harinya 100 kali maka akan dicatatkan baginya pahala membebaskan 10 orang budak, dicatatkan baginya 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa, dan akan diberikan perlindungan dari syaitan di harinya itu sampai dia tiba di sore hari. Dan tidak ada orang yang datang hari kiamat mengalahkan pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Juga teman-teman, di antara zikir yang mulia subhanallahi wa bihamdi, itu saja kalimat ringan. Ini saya pernah jelaskan, 1 menit bisa kita baca 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ini mulia. Mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, akan digugurkan, dileburkan semua kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini 100 kali sekitar 1 menit. Lagi lampu merah, lagi di jalan, lagi tunggu antri lift, lagi belanja di pasar, bisa diucapkan subhanallahi wa bihamdi sampai 100 kali. Dan juga mengucapkan subhanallah, terutama saya bilang tadi di 10 awal Zulhijjah ini teman-teman sangat mulia, ya, karena zikir ini adalah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sisi Rasulullah SAW lalu beliau bertanya, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu memperoleh 1000 pahala dalam sehari? Maka kata para sahabat, atau apakah kalian tidak mau mendapatkan 1000 pahala dalam sehari? Kata para sahabat, bagaimana bisa kami mendapatkan 1000 pahala ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bertasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Yang terakhir teman-teman, yang ke-15 adalah berbuat semua jenis amal soleh, terutama bakti dengan kedua orang tua. Ini berbuat baik saja, senyum dengan orang tua, menyiapkan makanannya, mengucapkan salam, menanyakan kabarnya, menghilangkan kesusahan, memenuhi kebutuhan, semua berhubungan dengan orang tua ini. Ini bisa membersihkan dosa-dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara hal yang sangat mudah membersihkan sisa dosa besar, bakti dengan orang tua. Dalam sebuah hadis atau riwayat yang sahih dikatakan bahwasanya ada seseorang pernah datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lalu berkata, saya baru membunuh orang dan saya merasa itu dosa sangat besar karena orang itu tidak bersalah. Saya bertaubat kepada Allah. Kira-kira apa langkah yang paling cepat membuat dosa saya dimaafkan? Maka pertanyaan Abdullah bin Umar, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, tidak ada lagi. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Lalu dia mengatakan, kalau begitu pergilah dan bertobatlah kepada Allah. Kemudian kedua orang tua masih hidup? Kata dia, tidak ada lagi. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Lalu dia mengatakan, kalau begitu pergilah dan bertobatlah kepada Allah, kemudian beribadalah sampai ajal datang. Lalu Atha bin Abi Rabah, salah satu perawi hadis ini mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya ingin bertanya, kenapa anda tanya ibu dan ayahnya? Kata Abdullah bin Umar, saya tidak pernah menemukan penyampaian Nabi SAW yang paling cepat dalam membersihkan dosa dibandingkan dengan bakti kepada kedua orang tua. Telepon, kalau sudah di Makassar sekarang atau di kota-kota besar, orang tua masih hidup ada di kampung, telepon, tanya kabarnya, minta didoakan. Doa para ulama atau doa-doa para orang tua itu sangat makbul. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun orang tua itu kurang dalam ibadah, tetap doanya diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, doa orang tua untuk anak tidak akan ditolak.